Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita memulai belajar kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, pada pelajaran kita hari ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Lalu yang kedua adalah kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia. Lalu yang ketiga adalah faktor kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Yuk kita mereview materi sebelumnya. Siapakah daulah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW? Siapa sajakah yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Oke, sekarang kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, masuknya Islam ke Andalusia menjadi angin besar bagi perkembangan Islam sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah lainnya seperti Cordoba, Granada, dan juga Toledo. Nah, Andalusia ini ditaklukkan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Nah, di mana Al-Walid bin Abdul Malik adalah putra dari khalifah pendahulunya, yaitu Abdul Malik bin Marwan Al-Walid. Nah, Abdul Malik bin Marwan Al-Walid ini adalah seseorang yang terkenal bijaksana dan sangat memperhatikan rakyatnya. Nah, sehingga sifat dari Abdul Malik ini menurun ke anaknya, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, jatuhnya Andalusia dan beberapa kota penting di negara itu membuka jalan baru bagi upaya umat Islam untuk menyebarkan Islam ke seluruh Eropa. Nah, proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia dapat dijabarkan secara singkat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penaklukan Andalusia. Nah, sebelum Islam masuk ke Andalusia, yang terlebih dahulu Islam berkembang di Afrika Utara, yang mana Afrika Utara ini sudah dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, Daulah Umayyah di Damaskus ini yang terjadi pada kisah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada perkembangan selanjutnya, Musa bin Nusair ditunjuk sebagai gubernur di Afrika Utara. Nah, pada mulanya Afrika Utara sebelum dikuasai oleh Islam telah menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Nah, setelah Afrika Utara benar-benar dikuasai oleh Islam dan menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintahan Musa bin Nusair, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalusia. Nah, proses penaklukan Andalusia melalui tahapan yang sangat panjang. Pada kala itu, Musa bin Nusair yang sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Tariq bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Nah, dengan membawa pasukan perang sebanyak 500, lalu ada pasukan berkuda dan melintasi selat yang diletaknya di antara Maroko dan benua Eropa. Nah, pada ekspedisi ini, Tariq dibantu oleh Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal milik Raja Julian, sehingga sampai di tujuan tanpa perlawanan. Nah, melihat keberhasilan dari Tariq bin Malik dan juga pasukan-pasukannya, Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol atau ke Andalusia dengan membawa pasukan dalam jumlah yang lebih besar, yaitu 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad.
Nah, yang mana pasukan Tariq bin Ziyad ini sebagian besar terdiri dari suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nah, Tariq bin Ziyad membawa pasukan menyeberangi selat yang kemudian terkenal dengan namanya Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Dan kemudian Tariq berhasil dengan gemilang dan berturut-turut berhasil menaklukkan berbagai wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan juga Toledo yang saat itu menjadi ibu kota kerajaan Gotik. Nah, ditaklukkannya Andalusia, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia dimulai dengan pusat pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Daulah Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Dan pada periode pertama ini, situasi politik dan perekonomian belum tertata dengan baik, sehingga sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang. Adapun konflik internal yang terjadi disebabkan antara lain oleh perbedaan etnis dan juga golongan. Nah, selain itu juga perbedaan pandangan antara khalifah yang berkuasa di Damaskus dengan gubernur Afrika Utara juga menjadi penyebab terjadinya kelambatan kemajuan di segala bidang. Nah, sehingga pada periode pertama ini Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan juga kebudayaan. Nah, selanjutnya kita ke peran Abdurrahman I. Nah, keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad yang menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakhil. Nah, Islam mulai babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalus. Abdurrahman mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf Al-Fihim. Ia kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah. Nah, periode kedua ini terjadi antara tahun 755 hingga 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik maupun peradaban. Amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia berhasil membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia. Cukup sekian pembelajaran kita tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan selalu ya. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, Ibu ingin sedikit mereview nih tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi, Ibu ada pertanyaan, siapakah yang menaklukkan Andalusia pada masa Daulah Umayyah? Ya, Tariq bin Ziyad beserta 7.000 pasukan
dan dibantu dengan Raja Julian. Ya, betul. Baik, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang perkembangan dan kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi, kemajuan dan perkembangan Daulah Umayyah di Andalusia ini terjadi pada periode ketiga, yakni pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Nah, apa saja yang membuktikan bahwa Daulah Umayyah ini maju dan berkembang? Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kemajuan intelektual dan yang kedua ada pembangunan fisik. Baik, kita bahas terlebih dahulu yang pertama, yakni kemajuan intelektual. Nah, salah satu faktor dari kemajuan intelektual ini yakni pada saat itu negeri Spanyol itu banyak melahirkan para pemikir-pemikir yang handal dan juga para penghasil ekonomi yang sangat tinggi. Maka menjadikan kemajuan intelektual itu sangat berkembang. Nah, dari kemajuan intelektual ini dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama adalah filsafat. Pada masa itu Spanyol berhasil melahirkan para pakar dari ilmu filsafat Arab Spanyol yang sangat luar biasa. Nah, di antaranya adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Syaikh atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Bajjah. Kemudian yang kedua ada Abu Bakar bin Tufail. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Rushdi. Kemudian yang kedua adalah bidang sains. Nah, bidang sains ini seperti ilmu kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan juga yang lain-lain. Nah, pada masa itu banyak lahir para pakar-pakar sains. Nah, diantaranya yang pertama ada Abbas bin Farnas. Nah, beliau ini terkenal dalam ilmu astronomi dan juga kimia. Nah, beliau juga merupakan orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Kemudian ada Ibrahim bin Yahya An-Naqas. Beliau ini masyhur dalam bidang astronomi. Beliau juga berhasil membuat teropong modern pada masa itu. Kemudian ada juga Ahmad bin Ibas yang terkenal sebagai ahli obat-obatan dan lain-lain. Kemudian bidang yang selanjutnya adalah ilmu fikih. Nah, pada saat itu Spanyol menganut mazhab Maliki. Kemudian di sini ada beberapa tokoh atau ilmuwan-ilmuwan fikih yang terkenal pada masa Daulah Umayyah di Andalusia, yakni antara lain ada Munzir bin Said al-Baluti, kemudian Ibnu Hazm, dan Abu Bakar bin al-Qutiyah. Kemudian yang keempat ada bidang kesenian dan juga musik. Nah, salah satu tokoh yang paling terkenal, yang paling legendari pada masa itu di bidang seni dan musik adalah Al-Hasan bin Nafi. Nah, contoh dari musik yang berkembang pada saat itu ada seperti gitar, kemudian tanbur dan juga lute. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada bahasa dan juga sastra. Nah, para tokoh dan ilmuwan pada masa itu seperti Ibnu Khuruf, Ibnu Malik, Ibnu Sayyidi, Abu Ali al-Ishbili, Ibnu Hajj, dan Abu Hayyam al-Gharnati. Kemudian perkembangan dan kemajuan yang kedua adalah pembangunan fisik. Jadi Islam di Spanyol pada saat itu tidak melupakan pembangunan fisik. Mereka tergerak untuk membangun seperti perdagangan, pasar, jalan-jalan, dan pertanian ataupun yang lainnya pada saat itu mulai berkembang dan dibangun. Jadi mereka seperti pertanian, mereka mengajarkan bagaimana cara bertani padi, bertani buah-buahan, dan juga yang lain-lain. Nah, selain dari pertanian dan perdagangan, di Spanyol pada saat itu juga terdapat hasil-hasil industri seperti kulit, logam, kayu, tekstil, dan lain-lain. Nah, selain itu, pembangunan fisik yang paling menonjol pada saat itu adalah pembangunan tempat-tempat atau gedung-gedung seperti masjid, universitas, perpustakaan, istana, kota, taman-taman, dan lain-lain. Nah, jadi demikian contoh dari pembangunan fisik yang berkembang pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Baik, anak-anak, mungkin
cukup sekian ya yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini tentang perkembangan dan kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia. Semoga pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungannya Allah. Baik, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang penyebab kemundurannya Daulah Umayyah di Andalusia. Sebelum kita memasuki pelajaran tersebut, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mempelajari tentang penyebab kemundurannya Daulah Umayyah di Andalusia, mari kita mereview tentang pelajaran yang telah disampaikan oleh Bu Guru kemarin pada minggu kedua, yaitu tentang perkembangan dan juga kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, bukunya ditutup terlebih dahulu ya. Kita mereview, mengingat-ingat. Jadi kemarin udah dijelaskan ada 2 perkembangan dalam kemajuan di Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu ada yang pertama ada kemajuan intelektual dan juga ada pembangunan fisik. Nah, Bu Guru mau tanya nih, kemarin di dalam kemajuan intelektual ada berapa bidang? Ada berapa bidang yang terkenal kemajuannya? Ya benar, ada 5. Ada 5 bidang yang kemajuan intelektualnya. Yang pertama adalah bidang filsafat, dan yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan atau sering kita sebut dengan sains. Yang ketiga yaitu ada bidang fikih, dan yang keempat ada bidang apa? Ya benar, ada bidang kesenian dan juga musik. Dan yang kelima ada bidang bahasa dan juga sastra. Baik, sekarang kita memasuki materi pada kali ini, yaitu penyebab kemundurannya Daulah Umayyah di Andalusia. Mari kita buka bukunya dan kita siapkan alat tulisnya. Baik, di dalam buku itu ada 5 penyebab kemundurannya Daulah Umayyah di Andalusia. Kita memasuki penyebab yang pertama, yaitu ada dikarenakan tidak adanya ideologi pemersatu. Jadi kalau di tempat-tempat lainnya itu ya, para mukallaf itu dilakukan sesuai dengan orang-orang muslim biasanya. Nah, dikarenakan ideologi ini artinya itu pemikiran, jadi pemikirannya mereka itu berbeda. Seharusnya mereka itu malah saling memberi support begitu, tapi melainkan mereka itu malah terkadang mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang nantinya saling menjatuhkan, sehingga Umayyah di kala saat itu malah semakin mundur. Sekarang kita memasuki pada faktor yang kedua, yaitu adanya keterpurukan ekonomi. Nah, pada masa Daulah Umayyah di Andalusia itu, para penguasa atau para pemimpin Daulah Umayyah itu malah membangun kota. Jadi mereka itu tidak memikirkan kalau kita seumpama membangun kota pasti memerlukan ekonomi yang bagus ya. Jadi mereka itu tidak memikirkan tentang ekonominya dalam membangun kota, dan mereka juga cenderung mengembangkan ilmu pengetahuannya. Jadi mereka malah lupa dengan perekonomian kehidupannya. Nah, kita memasuki pada faktor atau penyebab kemundurannya Daulah Umayyah yang ketiga, yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang mana jadi pada masa Daulah Umayyah di Andalusia itu tidak adanya peraturan tentang pola peralihan kekuasaan atau peralihan kepemimpinannya. Jadi menyebabkan mereka itu malah berebut kekuasaan. Jadi mereka tidak cenderung memikirkan apa kita ke depannya. Jadi mereka malah berebut kekuasaan, sehingga menyebabkan Daulah Umayyah di Andalusia ini semakin keterpurukan lagi. Mereka malah semakin mundur. Nah, sekarang kita memasuki
penyebab atau faktor yang keempat. Ya, apa faktor keempat? Ya benar, faktor yang keempat yaitu konflik Islam dengan Kristen. Yang mana pada kala itu para penguasa Islam itu udah merasa bahagia aja, bangga dengan apa yang mereka hasilkan. Sehingga mereka lupa dengan adanya sosok agama lain di dalam daerah mereka. Jadi menyebabkan mereka itu sering bercekcok atau berkonflik, yang menyebabkan pastinya Daulah Umayyah dikarenakan sudah merasa puas, jadi mereka tidak tahu apa yang harus mereka siapkan untuk maju. Jadi mereka lebih cenderung mundur. Nah, kita memasuki pada penyebab yang terakhir, yaitu terasing. Faktor yang kelima yaitu terasing, yang mana negara Andalusia ini atau daerah Andalusia ini sangatlah kecil, sehingga penyebaran agama Islamnya hanyalah ke tempat-tempat tersebut. Jadi mereka tidak ada kemajuan semakin luas, tapi malah semakin kecil dikarenakan ya masyarakatnya hanya itu-itu saja. Jadi mereka lebih baik untuk mundur untuk mencari ke negara lainnya. Baik, sudah cukup 5 faktor penyebab kemundurannya Daulah Umayyah. Perlu diingat-ingat, yang pertama yaitu karena tidak adanya ideologi pemersatu, yang kedua yaitu keterpurukannya ekonomi, yang ketiga tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan yang keempat ada ya konflik dalam agama Islam dan juga Kristen, dan yang terakhir yaitu terasing. Jadi diingat-ingat ya. Baik, cukup sekian materi pada kali ini pada pertemuan ketiga. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis dan juga hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, nanti apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.